Ya, shalom, selamat pagi. Selamat jumpa gabung dalam gue, Grace Unlimited and Encouragement. Pagi hari ini, anugerah yang tidak terbatas dan memberikan kita dorongan untuk kita hidup di dalam Tuhan ini dengan saya mengambil temanya adalah em, cobaan di dalam anugerah, cobaan dalam anugerah. Kalau seorang dalam pencobaan, jika sepertinya dicobai, ya, cobai. Padahal ya Tuhan itu tidak pernah mencobai dan tidak memberi kita pencobaan. Tapi yuk kita melihat di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan baik memberikan kami anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami yang hidup, engkaulah kekuatan kami yang dahsyat. Engkaulah kekuatanku, aku bersyukur Tuhan. Kau selalu limpahkan segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah perlindunganku, Tuhan kau sungguh baik. Yesus Tuhan yang tak pernah meninggalkanku. Haleluya, Tuhan kau baik. Haleluya, Tuhan kau baik. Aku berakhiri selama kurang selalu di sepanjang hidup. Amin, amin. Di Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama, Tuhan kata kepada Abraham, judulnya di Bible yaitu The Sacrifice of Isaac, pengorbanan Ishak yang dikorbankan. Setelah peristiwa itu Elohim menguji Abraham. Nama di sini ada kata menguji, mencoba, tempted. Gitu. Di sana Tuhan mencoba, tapi ada kata proof di sana. Jadi Tuhan menguji Abraham, tapi dalam bahasa aslinya nasau, nasau itu uh, ada artinya itu adventure, essay, proof, time, try, menguji. Kalau Tuhan menguji, seakan-akan Tuhan itu mencobai manusia, ya. Mencobai manusia. Tuhan menguji Abraham. Berfirman Abraham, lalu ia menjawab, inilah aku. Under Grace People, Tuhan seakan kok memberi pencobaan ya kepada Abraham. Tapi kata nasal, menguji, ternyata artinya, itu juga ada kata artinya, yaitu proof, membuktikan. Kayaknya under law banget kalau Tuhan mencobai manusia. Manusia sudah lemah, dicobai ya, habislah manusia. Manusia itu punya banyak kekurangan, dicobai Tuhan. Wah, bisa uh, tidak bertahan Tuhan yang mencobai. Tetapi di sana, saudara, ternyata ada kata nasau itu artinya juga ada kata proof. Jadi Tuhan membuktikan. Tuhan mau membuktikan, apakah membuktikan Abraham? Tidak secara langsung begitu. Tapi Tuhan akan membuktikan janjinya, kekuatannya, perlindungannya, pembelaannya kepada Abraham. Bahwa Abraham pasti lebih dari pemenang dan menang.
terhadap cobaan atau pembuktian yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Abraham dipilih oleh Tuhan. Abraham mendapat anugerah Tuhan. Abraham mendapatkan pembelaan Tuhan. Untuk apa? Dia mendapatkan janji Tuhan, dibawa ke tanah perjanjian dan dibuat dia memiliki keturunan sebagai bangsa yang besar. Sementara ini anaknya hanya satu, kita baca ayat 20, ayat yang kedua, dia berfirman, bawalah sekarang anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, bangunlah Abraham pagi-pagi. Abraham pada pagi-pagi benar, lalu ia memasak pelana keledainya dan membawa dua orang hambanya juga, dan juga Ishak anaknya, lalu ia membelah kayu untuk membawa persembahan bakaran itu, kemudian ia bangun dan berangkat menuju tempat yang telah Ibrahim katakan kepadanya. Tuhan berkata kepada Abraham, bawalah anakmu yang tunggal, Ishak, pergilah, persembahkanlah dia di sana. Jadi Tuhan berkata, eh, get di, bawalah dia, yaitu Ishak, Ishak, persembahkanlah. Jadi Tuhan malah kok anak satu-satunya dipersembahkan. Katanya mau dapat anak, dapat keturunan yang banyak. Nah, nanti kalau mati aku nggak punya keturunan. Nah, seakan janji Tuhan, kenapa tidak terjadi? Kenapa janji Tuhan kok hanya sampai di sini saja? Tapi Tuhan, Abraham taat. Kenapa taat? Saudara, ketika dalam cobaan ini, Abraham itu hidup dalam anugerah. Memang waktu itu bukan masa anugerah seperti hari ini, masa dispensasi anugerah. Tapi Abraham itu hidup dalam anugerah Tuhan. Apa anugerah Tuhannya, saudara? Anugerahnya yaitu Abraham ini dipilih bukan karena dia layak. Abraham diberi janji Tuhan bukan karena dia punya perbuatan baik atau punya kelayakan. Bukan karena Abraham ini layak diperkenan oleh Tuhan sehingga dia memiliki anak di masa tuanya, mendapat janji Tuhan yang luar biasa. Bukan. Tapi semua karena anugerah. Makanya saya berkata bahwa Abraham ini hidup dan dituntun oleh anugerah Tuhan. By His grace. Oleh kasih karunia-Nya. Nah, kemudian karena dia juga dipilih dari keluarganya yang juga pembuat, bahkan pasti juga menyembah berhala. Karena kan ayahnya pembuat eh, berhala kan, patung-patung dan sebagainya. Nah, kembali lagi bahwa Abraham dia kemudian seakan mengalami cobaan, ujian. Tapi kata ujian, cobaan di sana ternyata bahasa aslinya nasab itu artinya proof, bukti. Jadi Tuhan sebetulnya bukan membuktikan eh, Abraham ini akan berhasil dalam ujian. Tapi Tuhan mau membuktikan bahwa kekuatannya, pilihannya, anugerahnya akan membuat Abraham menang dalam cobaan. Jadi Abraham dicobai dalam anugerah. Hari ini, saudara dan saya, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Apapun yang kau alami adalah pengalaman di dalam anugerah. Katakan bersama saya, hidupku ada di bawah anugerah under grace. Apapun yang kau alami adalah pengalaman di dalam anugerah. Satu, dua, tiga. Hidupku adalah hidup under grace di bawah anugerah. Apapun yang kau alami adalah pengalaman di dalam anugerah. Semua pengalaman kita, semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan, itu adalah pengalaman di bawah anugerah, saudara. Di dalam anugerah. Karena kita under grace.
Roma 6 ayat 14 dikatakan, you are not under the law, but under grace. Engkau hidup di bawah anugerah. Kita tidak hidup di bawah penghukuman. Tapi kita hidup di bawah anugerah. Katakan amin. Nah, kalau ada di dalam anugerah, keselamatan saja diberi anugerah, maka setiap pengalaman hidupmu, bahkan di dalam pencobaan pun, ada anugerah tuh. Ada anugerah yang tidak layak kita terima. Ada kemurahan yang tidak layak kita terima. Namun kita tetap menerimanya. Namun kita tetap mendapatkannya. Ini kebaikan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Aku percaya kebaikan Tuhan takkan pernah berakhir sepanjang hidup. Aku percaya kemurahan Tuhan takkan pernah berlalu, sebab Tuhan baik dan limpahkan bagiku. Aku percaya kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidup. Aku percaya kemurahan Tuhan takkan pernah berlalu di sepanjang umur hidup. Kebaikan kemurahan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah Tuhan Yesus kita yang baik. Nah, Abraham, dia di dalam cobaan ini, cobaannya itu anugerah. Kenapa cobaan itu anugerah? Perhatikan saudara, orang yang hidup dalam anugerah lalu mengalami cobaannya itu adalah ketika Abraham sudah hampir sampai di sana, sudah sampai di Gunung Moria, di Gunung Moriah, gitu ya. Gunung Moria, Moria ini eh, di tanah Moria, the land of Moria di Palestina ini di daerah Palestina. Ketika sampai sana, Ishak anaknya berkata, ayahku, di sini ada api dan kayunya. Tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu? Abraham menjawab, Elohim, Tuhan akan menyediakan domba untuk mempersembahkan bakaran baginya anak. Dan mereka berdua berjalan bersama-sama. Tadi Yahweh Elohim, Tuhan berkata kepada Abraham, bawalah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, persembahkanlah dia di sana. Jadi yang anaknya ini yang akan dipersembahkan. Tapi ketika anaknya berkata, di manakah domba untuk persembahan bakaran itu? Nah, saudara, berarti Abraham tidak menceritakan kepada anaknya siapa atau apa yang akan dipersembahkan. Padahal Tuhan berkata, bawalah anakmu yang tunggal, persembahkanlah. Tapi anaknya berkata, di mana dombanya? Sudah ada api nih, kayu. Yang pertama, ada perlindungan terhadap anaknya. Abraham tidak mau menyakiti hati anaknya, tidak mau menyakiti perasaan anaknya. Saya mau sampaikan kepada saudara under grace people, orang-orang yang hidup di bawah anugerah. Orang yang hidup di bawah anugerah ketika dia dalam pencobaan, Tuhan itu menjaga perasaan dan pikiran supaya tidak disakiti.
Banyak tuh orang hidup dalam ketika alami pencobaan, itu perasaannya, pikirannya menjadi sakit, tersakiti perasaan dan pikirannya. Kenapa tersakiti? Karena merasa tidak mampu, ada cobaan yang berat, lalu tidak mampu, lalu tidak ada pertolongan atau tidak sembuh-sembuh, merasa kekuatannya terbatas. Misalnya dia sedang alami eh, cobaan, lagi sakit, pas lagi sakit harus bekerja, tidak mampu bekerja, akhirnya tidak menghasilkan, sementara kebutuhan banyak. Sakit hati, sakit tidak sembuh-sembuh. Banyak tau yang anak-anak Tuhan begitu. Under grace people, saat engkau alami coba dan mulai pikiranmu terganggu, kenapa tidak ada jalan keluar? Kenapa perasaannya sakit? Kenapa? Sehingga menjadi kecewa. Saya mau beritahu kabar baiknya. Cobaan dalam anugerah. Tuhan juga memberikan perlindungan terhadap pikiran dan perasaan kita. Perasaan dan hati kita. Pikiran dan hati. Katakan bersama saya. Pikiran dan hatiku dilindungi oleh Tuhan. Pikiran dan hatiku dijagai oleh Tuhan di dalam anugerah. Saudara, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Kita di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang baik, saudara. Karena ketika Yesus menyediakan jalan yang, eh, ketika dia menyediakan jalan untuk di dalam hidup kita ini diberikan eh, kekuatan dan pembelaan agar hati kita dan pikiran kita tidak terganggu oleh cobaan. Dia memberikan damai sejahtera. Di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan 7. Ayat yang ke-7 dikatakan, eh, ayat yang ke-6 dan 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal eh, keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jangan khawatir terhadap apapun juga. Nah, ketika alami sesuatu, khawatir. Wah, ini bisa sakit hati, saudara. Kalau sakit hati, nah ini Tuhan tidak mau kita menjadi sakit hati ketika dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberikan saudara, ayat 7, damai sejahtera Elohim melampaui segala pengertian dan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Tuhan itu menjaga hati dan pikiran kita. Katakan bersama saya, damai sejahtera Tuhan Yesus menjaga hati dan pikiranku. Damai sejahtera Tuhan Yesus ada dalam pikiranku, menjaga hati dan pikiran. Engkau selalu dijaga. Makanya ketika Abraham ini, dia dituntun oleh anugerah Tuhan untuk membawa anaknya dipersembahkan, dia tidak mau menyakiti hati anaknya. Haleluya, katakan amin. Uh, Anaknya ini berpikir positif, saudara. Kayunya di mana? Apinya di mana?
dan Abraham itu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dia. Karena Abraham sendiri itu terlindungi. Tidak dituliskan di dalam Alkitab ini, di dalam Bible, bahwa saudara setelah Yahweh Elohim, Bapa surgawi, Bapa di surga, itu berkata bahwa ketika ambillah anakmu, tidak dikatakan di sana Abraham itu sakit hati, tidak dikatakan bahwa Abraham itu perasaannya tersakiti, pikirannya menjadi kacau, galau, stres gitu ya. Terbukti ketika terbukti dengan apa? Abraham itu taat. Abraham itu taat, saudara. Dan di sana dikatakan bahwa ketika taat, lalu Abraham ketika anaknya diikat, kemudian tangannya mulai diangkat untuk mengorbankan anaknya. Saudara, lalu Tuhan membela lagi. Jangan engkau apa-apakan anak-anakmu. Tampaklah Abraham melihat di belakangnya ada seekor anak domba. Seekor domba jantan yang tersangkut di ayat 13. Lalu juga Abraham eh, berkata tempat ini, menyebut tempat itu Yahweh Yireh. Yahweh yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Sebab sampai hari ini di atas gunungnya Yahweh menyediakan. Nah, berarti Abraham di dalam dirinya dia percaya. Bahkan di kitab Ibrani dikatakan Abraham itu punya keyakinan. Dia Tuhan yang berkuasa, sanggup membangkitkan orang mati. Jadi kalau anaknya mati pasti sanggup dibangkitkan. Nah ini, orang hidup dalam anugerah itu ada perlindungan terhadap hati dan pikirannya. Sehingga tidak mudah tersakiti, tidak mudah eh, dia sakit hati dan tidak mudah perasaannya tersakiti karena coba. Saudara Tuhan itu tidak mau loh, saudara itu tersakiti. Saudara Tuhan itu tidak mau tersakiti. Hati dan pikiran saudara saat saudara alami pencobaan. Ayo kita deklarasi sama-sama. Tuhan tidak mau perasaanku tersakiti dan pikiranku menjadi terganggu ketika aku dalam pencobaan. Karena Tuhan itu Tuhan yang melindungi kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak mau saudara alami eh, saudara itu alami menjadi lemah, menjadi down ketika dalam pencobaan. Anugerah Tuhan akan melindungi saudara. Anugerah Tuhan melindungi saudara. Kalau saudara sempat sakit hati, perasaan saudara sakit, pikiran saudara sakit, it's okay saudara. Itu tidak berdosa. Itu bukan satu kesalahan. Tuhan itu ngerti engkau nggak mampu. Mau mau misalnya saudara mau bayar uang anak sekolah, nggak punya uang, nggak mampu, sakit hati. Oh Tuhan tuh ngerti. Kau mau membayar rumah, nggak mampu, sakit hati. Tuhan ngerti. Kemarin saudara di gereja banyak yang didoakan itu. 99% yang didoakan itu kan ditanya dulu masalahnya apa, mau didoain. Masalahnya apa, didoain. Paling banyak itu masalah keuangan. Jadi jemaat itu masalah keuangan yang terbesarnya itu masalah keuangan. Saya mau beritahu sama saudara, memang banyak orang kena masalah keuangan, lalu sakit hati, nggak bisa bayar utang dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu, Tuhan itu tidak mau engkau tersakiti. Katakan amin. Tidak mau tersakiti, tidak mau perasaan saudara itu terlalu tersinggung, jadi luka, pikiran menjadi kacau, sehingga pikiran saudara tidak bisa memikirkan yang terbaik.
Itu kebaikan Tuhan. Persis, karena Abraham ini dicobai, tapi dia dalam anugerah. Sehingga karena anugerah, ada perlindungan terhadap hati dan perasaan. Itulah kebaikan Tuhan Yesus. Katakan amin. Oke, yang berikutnya, itu poin yang pertama. Tuhan melindungi hati dan perasaan kita ketika dalam cobaan ini, kita hidup dalam anugerah. Nah, kemudian saudara, Tuhan berkata kepada Abraham, anakku, Elohim akan menyediakan domba untuk persembahan bakaran baginya anakku. Nah, yang kedua, hidup dalam anugerah. Abraham tahu bahwa anaknya akan dipersembahkan. Tetapi dia tidak mau menyakiti hati anaknya kan? Tapi mengarahkan anaknya ini kepada Yahweh Elohim, kepada Tuhan. Padahal dia tahu, Tuhan berkata, bawalah anakmu yang tunggal, persembahkan. Abraham tidak mampu apa-apa. Abraham tidak mampu untuk berkata apa-apa. Dia udah menyerah. Karena anaknya satu-satunya harus dipersembahkan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengeluh kepada anaknya. Nah, ya apa ya nak? Papa ini sayang kamu. Tapi sorry ya nak, kamu yang minta dipersembahkan. Oh, Tuhan tuh minta kamu persembahkan. Enggak, Tuhan enggak ngomong gitu. Dia berkata, Elohim, Tuhan akan menyediakan domba dan persembahan bakaran baginya anakku. Tuh. Oh, dia udah tahu anaknya yang minta yang dipersembahkan. Kenapa dia berkata Tuhan menyediakan domba? Artinya begini, saudara. Dalam anugerah, ketika dicobai, hatinya akan tertuju selalu kepada Tuhan. Oh, saudara, di kitab Ibrani dikatakan pasal 12 ayat 2, hendaklah pandangan kita tertuju pada Yesus, pencipta iman dan penyempurna kita sampai akhir. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Roh Kudus dalam diri saudara akan menolong kita untuk kita memiliki pandangan yang tertuju kepada Yesus, Sang Pencipta dan penyempurna iman kita sampai akhir. Katakan bersama saya, Roh Kudus di dalamku menolong aku untuk pandang, untuk aku, Roh Kudus di dalamku akan menolongku untuk selalu memandang kepada Yesus. Roh Kudus ditempatkan di dalam diri saudara bukan untuk fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada Yesus. Saya kemarin melihat satu motivasi orang dunia aja berkata begini, bagaimana untuk engkau alami rezeki yang banyak? Salah satu poinnya adalah jangan fokus pada masalah. Tuh, orang dunia aja tahu supaya tidak fokus masalah, fokus kepada Tuhan. Saya beritahu sama saudara, Roh Kudus, engkau tidak sendirian. Ada Roh Kudus dalam hidup. Itulah menolongmu untuk fokus kepada Yesus. Karena untuk memandang pada Yesus dengan beratnya pergumulan masalah, itu tidak akan mampu, saudara. Karena manusia itu terbatas, kekuatannya terbatas. Tapi puji Tuhan, ada Roh Kudus, Tuhan memberi Roh-Nya yang kudus dalam diri kita untuk memberi kita kekuatan, mampu memandang Yesus. Cobaan dalam anugerah tidak akan membiarkan saudara fokus kepada masalah. Tapi anugerah itu menuntutmu untuk selalu Yesus, Yesus, Yesus. Ishak, saudara, bicara kepada Abraham, di mana kayunya? Abraham berkata kepada anaknya, Tuhan menyediakan.
Jadi hatinya Abraham itu tertuju kepada Yahweh Elohim, kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada hati Abraham tidak tertuju pada masalahnya yang galau, perasaannya, pikirannya. Kok anakku satu-satunya dipersembahkan? Aku nggak punya anak dong. Nggak gitu dia. Grace, anugerah Yesus hari ini juga akan membuat saudara tetap memandang Yesus. Dia tidak berkata, nah aku nggak mampu. Mungkin saudara juga begitu. Saya sendiri pun selalu praktekkan begitu. Ketika anak-anak saya meminta sesuatu, saya tidak bisa memberi. Saya tidak berkata kepada anak saya, tidak, saya pasti diem. Diem itu, hati saya teriak sama Yesus. Tuhan, anakku butuh ini. Kasih ono Tuhan. Tuhan berkati anak-anakku. Under grace, seperti Abraham. Juga begitu. Saudara, seperti Abraham yang berkata, nah, Tuhan menyediakan. Kita pun juga begitu. Tuhan menyediakan. Bukan berkata akan kegalauannya, tetapi berkata tentang Tuhan yang mampu, Yesus. Saudara, ketika Abraham berkata, Elohim akan menyediakan domba untuk persembahan baginya anakku, nah, juga mengajari anaknya untuk kepada Yesus. Saya sendiri juga praktekkan. Bagaimana saya mempraktekkan? Saya berkata kepada anak saya, kalau saya tidak mampu memberi kepada anak, saya berkata begini, berdoalah, minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak terbatas, kita yang terbatas. Saudara, orang hidup dalam anugerah akan selalu Yesus dan Tuhan, selalu Yesus, Yesus, Yesus. Katakan amin. Ku berseru Yesus, Yesus selalu andalkan. Ku berseru Yesus, Yesus, Yesus selalu andalkan. Hanya Tuhan yang mampu menyediakan, menolong, sebab Yesus ajaib. Dia terlalu ajaib, saudara. Yang pertama, ketika kita alami pencobaan dalam pencobaan, dan kita hidup dalam anugerah, Tuhan itu menjaga hati dan perasaan kita. Yang kedua, Tuhan itu menolong kita untuk hati kita, pikiran kita fokus kepada Dia. Dan saudara, ketika mereka sampai di tempat mau persembahan, Abraham itu mendirikan mezbah dan menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, meletakkan di atas kayu-kayu itu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham betul-betul taat. Saudara, orang hidup di dalam anugerah yang ketiga, dia mentaati firman Tuhan. Abraham ini taat. Persembahkanlah anakmu. Dia taat. Tapi saudara, ketika taat, malah malaikat Tuhan berkata gini, malaikat Yahweh ayat 11 Kejadian 22, tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit berfirman, Abraham, Abraham. Ia menjawab, ini aku. Ayat 12, lalu dia berfirman, janganlah engkau apa-apakan anak itu dan jangan berbuat apapun kepadanya. Karena sekarang aku tahu bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim dan engkau tidak menahan anakmu dari aku. Kau tidak menahan anakmu dari aku. Lalu Abraham melihat, tampaklah di belakangnya
ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham mengambil domba jantan itu, ia mempersembahkannya sebagai persembahan bakar pengganti anaknya. Domba, korban, gambaran dari Yesus Kristus. Tuhan itu menyediakan Yesus untuk segala keperluan kita. Domba gambaran dari Yesus disediakan Tuhan untuk korbannya Abraham, pengganti anak. Abraham butuh anak karena dia kepingin anak. Karena dia pernah mengeluhkan di pasal 15, dengan apa engkau memberkati aku? Anak aja aku gak punya. Itu Eliezer, orang dia akan menjadi pewarisku. Tapi dia butuh anak. Tapi punya anak. Tuhan minta persembahkan. Saya beritahu sama saudara. Tuhan Yesus juga begitu kepada saudara. Sama yang dia lakukan. Dia itu Tuhan yang menyediakan bagi kita. Apa yang dia sediakan? Kepada Abraham, disediakan domba dibakar sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Artinya Tuhan menyediakan, ini gambar dari Yesus, menyediakan Yesus. Hari ini Tuhan juga menyediakan Yesus Kristus kepada kita sebagai pengganti daripada apa-apa yang kau punya yang harus dikorbankan. Yesus itu segalanya. Katakan bersama saya, Yesus itu segalanya. Yesus diberikan kepada kita. Segalanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Dia menyediakan segala keperluan kita. Kenapa Abraham bisa menjadi taat? Karena anugerah. Dalam anugerah itu Yesus Kristus. Karena kalau engkau kemudian taat, taat pun juga bukan karena sendiri. Filipi pasal 2 ayat 13. Elohimlah yang menyediakan. Elohimlah yang memberikan baik kemauan maupun kemampuan untuk bertindak. Lihat, Yesus lagi. Sehingga saudara mampu melakukan firman karena kemauanmu melakukan, kemampuanmu melakukan firman, Tuhan yang beri. Jadi jawabannya adalah Yesus. Cobaan yang kau sedang alami hari-hari, engkau tidak keluar dari jalur Yesus Kristus. Dan karena apa? Dengan adanya Yesus yang terakhir, yaitu ketika Abraham mempersembahkan domba itu, ayat 15, serulah malaikat Yahweh dari langit pada Abraham kedua kalinya. Ayat 16, dan berfirman, aku bersumpah demi diriku, firman Yahweh, bahwa engkau telah melakukan hal ini dan tidak menahan anakmu yang tunggalmu itu, maka aku akan memberkati engkau dan akan melipat ganda keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut, keturunanmu telah musuhmu. Nampaknya ya, kalau membaca ayat ini, nampak, oh Abraham taat dulu, mempersembahkan anaknya, baru Tuhan memberkati dan melipat kali gandakan turunannya seperti bintang di langit, banyaknya, seperti pasir di laut, nanti banyaknya keturunannya. Saudara, kayaknya ini Abraham harus taat dulu, baru diberkati. Padahal enggak gitu. Tuhan itu sudah memberi janji. Abraham punya janji Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi Abraham itu hidup dalam janji Tuhan. Tuhanlah yang menghidupkan janjinya di dalam Abraham sehingga Abraham alami ketaatan untuk mempersembahkan anaknya dan dia tetap diberkati. Bukan Abraham yang menghidupi janjinya, bukan Abraham yang menghidupi firman-Nya. Enggak, firman itu yang menghidupi Abraham sehingga dia taat, sehingga dia fokus kepada Tuhan, kepada Yahweh Elohim, sehingga dia, saudara, terjaga hati dan perasaannya karena Tuhan itu mengasihi dia. Itulah karena firman itu janjinya yang menghidupi dia, saudara. Dan dikatakan bahwa Tuhan, aku akan memberkati engkau. Jadi saudara, hidup dalam anugerah
Janji Tuhan itu hidup di dalam. Katakan bersama saya, ada grace di dalam anugerah. Janji Tuhan hidup di dalam. Dan artinya gitu, dia, Abraham dipanggil, diberi janji. Turunanmu akan seperti bintang di langit. Janji kan? Lalu dia alami cobaan. Ternyata tetap firman Tuhan tetap berkata, aku memberkati engkau, melipat gandakan keturunan. Artinya janji Tuhan tidak terpengaruh atas cobaan yang Abraham yang alami. Jadi gini saudara, di dalam Kristus hari ini, cobaan apapun yang sedang kau alami, tidak akan pernah membatalkan janji Tuhan di dalam hidup. Aku percaya, aku percaya segala cobaan yang ku alami takkan pernah membatalkan janji itu. Sebab Yesus setia selalu menolong hidupku. Amin. Tuhan itu setia dan dia tidak akan meninggalkan perbuatan saudara. Nah, Yesus Kristus itu. Jadi ketika alami cobaan, engkau itu tetap hidup dalam anugerah. Cobaan apapun yang kau alami, tidak akan Tuhan membiarkan perasaanmu, hatimu, pikiranmu tersakiti. Roh Kudus menolongmu akan tetap fokus kepada Yesus yang menyediakan, menolongmu untuk menyediakan segala keperluanmu ketika engkau alami pencobaan. Dan dia, itu Tuhan yang menyediakan di dalam hidupmu, tidak akan pernah engkau ditinggalkan. Yesus itu cukup, dia segalanya. Dan janjinya tidak akan pernah gagal di dalam segala yang kau alami. Terimalah kata dalam Yesus Kristus Tuhan.